facialis. Kalau yang di badan, paha, itu namanya tinea corporis. Kalau yang di sela paha namanya tinea cruris. Kalau yang di kaki namanya tinea pedis. Kalau yang di kuku namanya tinea ungium. Meskipun itu namanya berbeda-beda, tapi sama, namanya kurap ya. Oke. Jadi kurap ini adalah infeksi jamur pada daerah kulit yang berambut halus. Bisa kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan lipat paha. Sedangkan kalau tinea cruris yang tadi saya bilang, dia letaknya di sela paha. Dan ini merupakan penyakit jamur kulit yang paling sering. Kurap, kadas ini sering. Di perut, di sela paha, di bokong nih, di bokong, di punggung, di ketiak itu sering. Nah ini dia contoh-contohnya. Nah ini kalau yang di badan kelihatan ya. Kalau yang di perut, ini kalau yang di sela paha nih, di sela paha ada, di kakinya juga ada, ini di perut. Nah ini adalah lokasi-lokasi yang paling sering terkena kurap. Oke. Nah, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya yang pertama bisa dari manusia ke manusia. Misalnya ada anak kita yang mengalami kurap, dia tidur sama kakaknya atau sama adiknya, maka adik atau kakaknya itu bisa tertular. Tertular dari mana? Dari spray, dari selimut, dari handuknya juga bisa, ataupun mereka saling bersentuhan. Yang kedua bisa juga dari hewan ke manusia. Misalnya ada yang piara kucing, piara kucing, dia dipeluk-peluk sama anaknya, dicium-cium sama anaknya. Si jamur kulit itu, si jamur yang dari kucing nempel dia ke wajahnya, ke badannya, bahkan ke kulit kepalanya, ke rambutnya, sehingga bisa terjadi infeksi jamur dari hewan ke manusia. Yang berikutnya bisa juga dari tanah, dari misalnya main pasir, main tanah, berkebun, bertani, itu sering terpapar, kita tidak membersihkan, bisa juga jadi tertular ya. Lalu yang tadi ya, yang handuk, benda-benda lain itu bisa. Terus faktor risikonya apa? Faktor risikonya misalnya pakaiannya terlalu ketat sehingga banyak berkeringat dan badan kita jadi basah dan lembab. Itu juga mempengaruhi perkembangan jamur. Jamurnya makin subur. Yang berikutnya adalah nih, hangat dan lembab akibat tadi berkeringat. Terus pemukiman padat, tempatnya misalnya di asrama, di dayah itu sering terkena, sering menularkan. Makanya yang di dayah biasanya selain terkena jamur juga sering terkena skabies ya, kude buta ya. Biasanya orang Aceh bilang kude buta atau skabies. Ini bisa mengenai siapa saja, mau bayi, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, semua bisa terkena penyakit kurap ini. Nah, gambarannya bagaimana? Kalau Bapak lihat di sini, yang pertama gejalanya pasti gatal. Mau tidur gatal. Kita lagi beraktivitas gatal. Kita lagi masak gatal. Semua serba gatal pokoknya, ya. Dan ada gambaran bercak kemerahan seperti ini, Bu. Bercak kemerahan di mana biasanya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang bulat-bulat bersatu, semakin lama semakin meluas. Dan pinggirnya ini cenderung lebih merah. Dan tengahnya cenderung lebih sembuh. Jadi tengahnya menyembuh, tapi pinggirnya agak merah ya. Dan ini semakin lama kalau dibiarkan semakin lebar, semakin luas dia. Nah ini dia, ini kalau yang di kepala. Kalau yang di kepala biasanya dia rambutnya rontok, bulat, dan kadang ada yang bernanah, ada juga yang tidak, ada yang bersisik putih, ada juga yang hanya bintik-bintik rambut yang kehitaman saja. Nah ini yang di wajah atau di janggut. Nah di area janggut ini juga sama. Ini juga akibat jamur, bulat, pinggirnya merah, dan tengahnya menyembuh. Kalau ini tipe yang berat, sudah terinfeksi juga, dan ini tipe yang berat ya. Ini juga sama, gambaran dari jamur yang agak dalam. Ini juga pada tangan juga bisa, namanya tinea manum. Jadi jamur itu bisa pada telapak tangan, bisa pada punggung tangan.
Ini juga sama akibat oleh karena kurap ya atau jamur. Berupa hifa dan juga spora ya. Nah ini bagaimana pengobatannya? Biasanya kalau yang masih ringan bisa gunakan salep anti jamur ya. Mau miconazole, mau ketoconazole, mau kalpanak, salep 24 silahkan. Tapi kalau sudah terlalu luas, maka harus dibutuhkan obat minum. Biasanya kalau dengan obat-obat olesan, kalau terlalu luas itu tidak bisa sembuh, lama sembuhnya. Dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan, mandinya yang bersih sehari 2-3 kali, sering mengganti pakaian dalam, sering mengganti baju sehari 2 kali, terus hindari memakai baju bersama-sama, saling pinjam meminjam baju, celana, handuk ya. Handuk juga sering dicuci, dan juga jangan terlalu menggunakan pakaian terlalu ketat. Oke, misalnya pada perempuan pakai jeans yang ketat ya, itu dihindari. Karena itu akan menyebabkan semakin lembab dan juga panas, sehingga pertumbuhan jamur semakin subur. Yang berikutnya ada satu lagi, panu Pak. Panu adalah suatu penyakit jamur kulit. Panu ini ditandai dengan bercak-bercak putih. Dia bersisik, halus sisiknya ya, berkembang. Nah ini dia, karena lembab, karena panas, karena keringat yang tidak dibersihkan, terus konsumsi obat-obatan steroid, dexamethasone, methylprednisolone yang tidak perlu, sehingga menyebabkan si jamur ini tumbuh subur. Lalu yang berikutnya adalah kurang asupan makanan yang bergizi. Itu juga bisa menyebabkan panu ya. Nah pemeriksaannya dengan lampu Wood, biasanya dia ada bercak kuning keemasan, ataupun pemeriksaan KOH ya. Dan pengobatannya sama, kita kalau panu kita oleskan krim dan obat minum. Cuman sayangnya kan, pada panu ini bercak putihnya tidak langsung hilang Pak. Jadi pada panu, si bercak putihnya itu berkurangnya dalam beberapa bulan. Tapi kalau kita tidak obati, maka si jamurnya akan berkembang terus. Jadi setelah selesai pengobatan, si sisiknya akan hilang. Tetapi warna putihnya itu tidak segera menjadi warna kulit normal. Dia butuh waktu. Tidak sesegera mati jamurnya, tidak langsung kulitnya kembali. Hanya silahkan, kami berikan kesempatan. Ya Ibu silahkan. Nama saya Ibu Sawida. Ibu Salbia. Sawida. Ya. Sawida. Oke. Sebenarnya ini lain sih, kita tidak apa-apa, nyambung juga Pak. Saya kan gula, mandi udah, semua udah bersih lah, ganti lah. Tapi tetap gatal-gatal. Gatal di badan, gatal di kelamin, pokoknya gatal aja. Iya. Jadi pada orang-orang gula atau diabetes mellitus, di mana kadar gula yang tinggi itu menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun, Bu. Daya tahan tubuh kita menurun sehingga infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi virus itu semakin mudah untuk masuk. Dan salah satu komplikasi daripada penyakit diabetes adalah penyakit jamur. Jadi pada orang diabetes, penyakit jamur itu lebih mudah dibandingkan pada orang yang normal. Pada orang diabetes lebih mudah dia bakteri berkembang. Pada orang diabetes lebih mudah virus itu masuk, jamur. Dan reaksi kulit pun semakin mudah. Sehingga pada orang diabetes itu sering disertai dengan penyakit kulit. Oleh karena itu, pada orang diabetes, kadar gula darahnya harus betul-betul dikontrol. Jangan hari ini minum, besok enggak, hari ini minum, besok enggak. Jadi si gula darahnya tidak stabil. Nah itu adalah salah satu penyebab terjadinya infeksi jamur yang tinggi pada orang-orang diabetes. Jadi memang pada orang diabetes itu harus menjaga kadar gulanya sebaik mungkin. Jadi harus hati-hati pada orang diabetes memang. Nah, ini gatalnya itu kan udah sembuh, kan masih ada bercak hitamnya itu. Ya. Nanti di situ lagi dia gatal. Iya betul, itu karena gulanya
kurang terkontrol. Maksudnya untuk obat atau salad itu nggak mempan ya? Iya, makanya kalau sudah tidak mempan pada orang diabetes biasanya harus digabung. 1 atau 2 pertanyaan lagi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ada tanda-tanda kurap, gatal, ada tanda-tanda panu, bercak keputihan, mudah-mudahan ibu sudah tahu dan segera diobati. Kalau tidak, nanti akan semakin menyebar. Dan ibu bapak ya sekalian juga sudah tahu bagaimana pencegahannya. Pencegahannya yaitu dengan kebersihan ya, mandi sehari 2-3 kali, mengganti pakaian setiap hari, tidak saling meminjam baju, celana, handuk, sering membersihkan alat-alat yang sering kita gunakan sehari-hari, spray, selimut, sarung bantal, dan kalau ada keluarga kita yang sakit segera diobati. Mungkin itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.